Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Blandina Rektania Waru dari Sistem Informasi SI12. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem informasi. Oke, pertama masuk dalam latar belakang, keamanan sistem informasi pada saat ini telah banyak dibangun oleh para kelompok analisis dan programmer, namun pada akhirnya ditinggalkan oleh para pemakainya. Hal tersebut terjadi karena sistem yang dibangun lebih berorientasi pada pembuatnya, sehingga berakibat sistem yang dipakai sulit untuk digunakan atau kurang user-friendly bagi mereka. Jadi kurang nyaman bagi si usernya. Karena kebiasaan perilaku pemakai ini, sistem dirasa memaksa bagi pemakai sehingga mengikuti prosedur yang dibangun, sehingga sistem terasa kaku dan kurang dinamis. Lalu next, lanjut itu rumusan masalah. Yaitu di sini akan membahas tentang pengertian keamanan sistem informasi, apa yang menjadi ancaman dari sistem informasi, lalu kelemahan dari keamanan sistem informasi, apa yang menjadi sasaran utama keamanan sistem informasi, bagaimanakah klasifikasi metode penyerangan terhadap keamanan sistem informasi, lalu cara mengamankan sistem informasi. Next, tujuannya untuk mengetahui pengertian dari keamanan sistem informasi, lalu mengetahui ancaman dalam keadaan sistem informasi, serta mengetahui sasaran utama dan mengetahui serta juga untuk mengetahui klasifikasi metode penyerangan dalam keamanan sistem informasi serta cara mengamankan dari sistem informasi itu sendiri. Pertama kita masuk pada pengertian. Menurut G.J. Simmons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem. Selain itu, keamanan informasi juga dapat diartikan sebagai kebijakan prosedur dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, ataupun kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Next, keamanan sistem informasi itu terbagi atas dua, yaitu adanya ancaman aktif dan pasif. Di sini ancaman aktif itu ada yang namanya pencurian data, penggunaan sistem secara ilegal, penghancuran data secara ilegal, dan modifikasi secara ilegal. Lalu ancaman secara pasif meliputi itu yang pertama kegagalan sistem, lalu kedua kesalahan manusia, yang ketiga karena bencana alam. Okay, next. Keamanan sistem informasi. Kelemahan yang terdapat dalam sistem informasi itu salah satunya itu adanya terjadi cacat sistem pada prosedur peralatan maupun perangkat lunak yang ada di dalam sistem. Lalu adapun pendekatan keamanan sistem informasi yaitu dua. Yang pertama pendekatan secara preventif yaitu bersifat mencegah dari kemungkinan terjadinya ancaman dan kelemahan. Lalu yang kedua pendekatan detektif yaitu bersifat mendeteksi adanya penyusupan atau proses yang mengubah sistem dari keadaan normal menjadi keadaan yang abnormal atau berbeda dari keadaan sebelumnya ya. Rekan-rekan semua. Lalu next kita lanjut. Sasaran utama dari keamanan sistem informasi yaitu adanya kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak atau orang-orang yang tidak memiliki akses khusus di dalamnya. Lalu ketersediaan. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi yang diberikan benar-benar asli atau orang-orang yang mengakses memberikan informasi merupakan orang-orang yang betul-betul dimaksud dalam hal informasi tersebut. Lalu yang ketiga itu integritas, yaitu aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa adanya izin pemilik informasi. Jadi yang memiliki akses terhadap informasi tersebut hanya orang yang memiliki izin atau sesuai dengan prosedur di dalam keamanan sistem informasi tersebut. Lalu next kita lanjut. Klasifikasi pengamanan sistem informasi itu ada dua, yaitu intrusion dan denial of service. Pada metode intrusion itu penyerang dapat menggunakan sistem komputer yang dimiliki orang lain sehingga dapat mengakses pengguna dengan memiliki hak yang sama untuk mengakses pada sistem. Lalu itu juga ada yang kedua, itu denial of service, yaitu penyerangan ini mengakibatkan pengguna yang tidak sah
dapat mengakses sistem karena adanya kemacetan pada sistem. Biasanya ini contoh dari metode penyerangan seperti ini yaitu distribution denial of service yang mengakibatkan beberapa situs internet tak bisa diakses. Lalu next, itu ada juga pengendalian akses dapat dicapai dengan 3 langkah. Ini cara pengamanan keamanan sistem informasi. Yang pertama itu identifikasi pemakai, lalu yang kedua pembuktian keaslian, otorisasi pemakai, lalu yang kedua itu memantau adanya serangan pada sistem, yaitu autobus, port broker, country and port entry, snort. Yang ketiga penggunaan enkripsi, yaitu yang pertama enkripsi rahasia, enkripsi publik, fungsi on way. Lalu adapun metode di dalam enkripsi yaitu DES, yaitu data encryption standar. 3 DES yaitu triple DES. Yang ketiga Kerberos, yang keempat melakukan backup secara rutin. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi saya dari awal sampai akhir tadi yaitu keamanan sistem informasi tidak hanya dapat dilihat dari kacamata, namun timbulnya serangan dari virus malware, spyware, atau masalah lain akan dilihat sebagai segi sesuai dengan domain keamanan sistem itu sendiri. Kelemahan dari suatu sistem mungkin timbul pada saat mendesain, menentukan prosedur, ataupun mengimplementasikan kelemahan atau sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggan yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Contoh yang mungkin terjadi seperti setting variabel yang membuka telnet sehingga dapat diakses dari luar atau setting VPN yang tidak diikuti oleh penerapan Kerberos atau NAT. Adapun saran di dalamnya yaitu keamanan sistem informasi sangat perlu untuk diketahui, dipahami, dan dipelajari oleh seorang sekretaris karena tugas seorang sekretaris yang berhubungan dengan sistem informasi, sehingga hal demikian penting untuk diketahui orang sekretaris termasuk apa itu sistem informasi, pengamanan, ancaman, dan kelemahan yang terdapat di dalam keamanan sistem informasi. Jadi, keamanan sistem informasi merupakan langkah atau strategi dalam mencegah adanya penyusupan secara ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab ataupun user-user yang tidak memiliki akses sah atau akses di dalamnya. Sekian dari penjelasan keamanan sistem informasi. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf. Terima kasih dan selamat siang.